Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal OR atau penelitian operasional atau riset operasional, yaitu tentang soal linear programming dengan penyelesaian metode grafis. Oke, baik, di sini kita sudah punya satu soal contoh, soal cerita, di mana dari soal cerita ini kita akan selesaikan dengan cara metode grafis. Nah, kenapa metodenya adalah metode grafis? Nah, ini teman-teman harus bisa memahami konsep dasar dari penyelesaian yang bisa dilakukan pada linear programming, salah satunya yaitu dengan metode grafis. Karena ada beberapa ya, ada simplex, ada big M, ada dua fasa. Nah, kenapa soal ini bisa diselesaikan dengan metode grafis atau hanya bisa diselesaikan dengan metode grafis? Nah, sebetulnya kalau teman-teman nanti ujian atau misalnya UAS atau UTS gitu ya, kemudian menemukan soal seperti ini, soalnya tidak akan dibilang bahwa ini soal metode grafis, tapi soal hanya berupa cerita saja, misalnya dari sini, kemudian apa yang kita putuskan untuk menyelesaikan soal seperti itu. Nah, jadi di sini anggap soal itu sebagai problem, sebagai masalah. Nah, kita harus pilih tools atau alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kalau permasalahannya kita ingin memaku sebuah benda ke tembok misalnya gitu, berarti alatnya apa untuk memaku tersebut. Nah, kalau kita ingin memotong sebuah benda, berarti alatnya apa untuk memotong benda tersebut. Nah, berarti sesuai apa? Nah, itulah yang harus diperhatikan, kita harus sesuai objeknya dan konteksnya. Ya. Jadi, soal ini harus kita identifikasi terlebih dahulu, baru kita selesaikan dengan metode grafis. Baru kita tahu, oh, alatnya itu atau cara penyelesaiannya, solusinya itu adalah metode grafis. Nah, kenapa metode grafis? Oke, untuk lebih lengkapnya bisa ditonton video yang lain tentang konsep dasar dari linear programming atau pendahuluan dari linear programming. Nah, di sini saya hanya akan membahas bagaimana kita menyelesaikan dengan metode grafis, walaupun nanti ada sedikit ulasan sedikit lah tentang konsep dasar tersebut. Oke, baik. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, biasanya saya melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya supaya terstruktur atau sistematis gitu ya. Nah, jadi langkah pertama untuk menyelesaikan ini, langkah pertama itu adalah identifikasi. Identifikasi masalahnya atau objeknya. Masalahnya itu apa ya? Ini soal cerita ini yang jadi masalah gitu ya. Identifikasi masalah, kemudian langkah keduanya kita buatkan model matematisnya atau formula matematisnya gitu ya. Nah, kemudian langkah ketiga kita solusi. Berarti kita selesaikan pemecahan gitu ya. Pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itu bisa kita lakukan tools mana yang kita pakai setelah kita bisa mengidentifikasi dulu objeknya apa, masalahnya apa. Gitu ya. Oke, baik. 3 langkah ini akan selalu kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan linear programming. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan coba identifikasi dulu. Di langkah pertama, kita akan lakukan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah. Apa yang harus kita identifikasi masalah? Identifikasi dari sebuah persoalan atau sebuah masalah di sini, yaitu kita akan coba bahas dengan cara membaca terlebih dahulu soal cerita yang ada.
gitu ya. Nah, jadi cara bacanya gimana? Bisa bolak-balik, bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu ya. Misalnya di sini contohnya seorang penjual makanan memproduksi 2 jenis makanan. Nah, ada kata penting yang saya tandai. 2 jenis makanan yaitu makanan A dan B. Proses pembuatan makanan tersebut membutuhkan bahan baku sebagai berikut. Oke, ini adalah bahan baku. Bahan bakunya ada 2, berarti bahan baku A, ya betul, bahan baku 1 dan bahan baku 2, sementara di atasnya adalah produknya adalah produk A dan produk B. Itu ya. Nah, untuk membuat produk A dibutuhkan bahan baku 1 sebanyak 2. Mungkin ya, kalau ini misalnya satuannya saya tulis di kilogram, ini juga di kilogram, ini juga di kilogram, gitu ya, ketersediaannya, sorry, bukan di bawah, tapi di atas, ini di kilogram. Nah, ini bahan baku untuk membuat produk A itu butuhnya 2 kilogram, untuk B 1 kilogram. Anggap misalnya kalau ini tepung, anggap kalau ini gula ya, misalnya kayak gitu ya. Jadi ketika ingin membuat produk A, butuh tepungnya tuh 2, butuh gulanya 1. Paham ya sampai sini ya? Kemudian untuk membuat produk B, butuh tepungnya 1, butuh gulanya 3. Gitu ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengidentifikasi nilai-nilai ini menjadi nilai-nilai yang nantinya kita akan ubah ke dalam bentuk formulasi matematis atau formula matematisnya seperti apa atau model matematisnya seperti apa. Gitu ya. Nah, berarti ketika kita mulai mengidentifikasi, kita sudah punya nilai-nilai yang tadi, dan di sini di yang terakhir itu kita ada ketersediaan. Tersedianya itu bahan baku tepung tidak lebih dari 10 kg, bahan baku gula tidak lebih dari 15 kg. Nah, kita punya keterbatasan, makanya kita lakukan optimasi. Optimasi itu bisa diselesaikan salah satunya dengan linear programming. Linear programming punya beberapa tools. Yang pertama, toolsnya adalah metode grafis. Oke, kita lanjutkan identifikasinya. Setiap jenis makanan A dan B memberikan keuntungan masing-masing sebesar $3 dan $2. Oke, ada kata-kata keuntungan, kemudian sebesar 3 dan $2. Itu ya. Berarti A-nya $3, B-nya $2. Nah, berarti dari situ kita akan mulai identifikasi masalahnya. Boleh dari bawah, boleh dari atas, dimanapun. Yang penting semuanya bisa teridentifikasi informasi dari satu objek masalah di sini, satu objek dari masalah di sini ya. Oke. Nah, jadi identifikasi masalahnya yang pertama adalah kita tahu di sini modelnya itu adalah model ingin mencari keuntungan. Maka ketika kita ingin menentukan keuntungan, sudah jelas keuntungan itu harus diperbanyak atau diperluas atau diperbesar. Maka dioptimasi di keuntungan itu analoginya atau representasinya adalah dengan objective function-nya atau fungsi tujuannya itu dengan memaksimumkan. Oke, jadi keuntungan itu akan dimaksimumkan keuntungannya. Sebesar berapa? Maksimumkan keuntungannya. Nah, sebesar $3 dan $2. Oke, itu keuntungannya. $3 itu untuk siapa? Nah, kita harus paham bahwa di sini identifikasinya bahwa 3 dan 2 ini adalah adalah nilai dari sebuah variabel atau di sini disebut dengan makanan A dan makanan B. Maka identifikasi masalah yang harus kita identifikasi dari sini sebelum kita menentukan ini adalah menentukan dulu apa yang disebut dengan komponen model. Nah, jadi identifikasinya masalahnya itu kita awali dengan komponen model. Oke, komponen model apa saja? Komponen model bisa dicek di video yang lainnya, gitu ya. Atau bisa baca juga di buku untuk lebih jelasnya, teman-teman. Pasti yang sudah mengambil mata kuliah ini atau materi ini sudah paham komponen model itu terdiri dari satu fungsi tujuan atau objective function-nya, gitu ya.
atau disebut juga goal-nya. Yang kedua itu ada parameter, sebelum parameter kita punya variabel. Dan yang ketiga ada parameter. Oke, saya tidak akan bahas secara rinci di sini. Yang jelas, variabel ini akan jadi variabel keputusan nilai yang akan kita cari. Ya, kita akan putuskan berapa parameter adalah nilai yang sudah ada. Berdasarkan soal yang di atas gitu ya, nilai-nilai yang sudah ada parameter. Kemudian fungsi tujuan adalah mau diapain tujuan dari penyelesaian persoalan ini. Apakah fungsi tujuannya itu memaksimumkan atau meminimumkan. Ya, untuk soal ini karena berkaitan dengan keuntungan, maka keuntungan itu akan dimaksimumkan. Nah, sekarang kita tentukan dulu siapa itu variabelnya. Kalau mau dari fungsi tujuan juga boleh. Misalnya fungsi tujuannya. Yang pertama, fungsi tujuan itu maksimumkan keuntungan. Yang kedua adalah variabel. Apa yang akan kita tentukan? Tadi kan berarti kalau kita ingin dapat keuntungan, misalnya kalau bikin produk makanan A itu 1, makanan B itu 1, berarti totalnya ketika dijumlahkan keuntungannya akan 5. Berarti variabel apa yang akan kita tentukan? Yaitu variabel makanan A dan makanan B. Nah, makanan A dan B ini kita simbolkan ke dalam simbol matematis. Makanan A-nya kita simbolkan dengan X1, makanan B-nya simbolkan dengan X2. Kemudian yang ketiga, parameter. Nah, kalau parameter, teman-teman pernah lihat persamaan linier misalnya gitu ya. Misalnya fx sama dengan 2x1 ditambah 3x2, atau biasa di matematika sebelumnya bukan x1 dan x2, tapi sama dengan 2x ditambah 3y, misalnya kayak gitu ya. Nah, x dan y ini adalah variabel, artinya nilai yang akan kita cari berapa supaya dapat nilai fx-nya berapa. Sedangkan 2 dan 3 biasanya teman-teman di sekolah dulu atau di matematika, Pak, itu nilai koefisien atau yang menempel pada sebuah variabel. Kadang disebut juga konstanta atau nilai tetap. Atau karena nilai di sini adalah nilai yang tidak selalu tetap gitu ya, atau konstanta itu biasanya 3,14 itu nilai yang selalu tetap, nilai V gitu ya. Nah, nilai di sini kita sebut bukan sebagai konstanta, tapi sebut sebagai parameter. Kenapa parameter? Nah, dalam bukunya Dallenbach, parameter itu dianalogikan sebagai cloud. Cloud, anggap aja ini. Cloud itu apa sih? Awan ya. Awan itu seperti apa? Awan itu bisa diam, tapi bisa juga bergerak. Bisa bergerak gitu ya. Nah, jadi kenapa nilai yang di sini adalah nilai disebut parameter bukan nilai konstanta? Karena nilai yang tadi $3 dan $2 ini tidak selalu tetap, tapi bisa berubah-ubah. Tergantung apa? Tergantung pengaruh. Jadi, kalau ada influence, kalau ada pengaruh itu si nilai 3 dan 2-nya ini bisa berubah. Nah, makanya 3 dan 2 ini disebut sebagai parameter keuntungan. Parameter keuntungan untuk X1, parameter keuntungan. Keuntungan untuk X1 sama dengan berapa? $3. Dan untuk X2 sama dengan $2. Nah, selain itu juga ada parameter yang di sini adalah kebutuhan atau penggunaan. Dan di sini ada ketersediaan untuk bahan baku. Maka kita bisa identifikasi di sini. Untuk bahan baku 1, dia untuk produk A, di sini dibuat ya, untuk produk makanan A. Untuk produk makanan A, dia bahan baku satunya adalah 2 kg. Nah, jadi cara penulisannya supaya enak gimana? A-nya taruh di atas dan B-nya taruh di atas. A itu sebagai X1 dan B itu sebagai X2. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. 2X1 ditambah B-nya 1X2, 1X2 atau ditulis X2 saja. Kemudian
ketersediaannya tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Paham ya? Pembatas tandanya kurang dari sama dengan di sini. Pembatas tandanya di sini kurang dari sama dengan. Artinya di sini tidak lebih, terbatas hanya 10, tidak lebih dari sama dengan 10. Nah, ini harus diperhatikan konsep dasar. Ketika teman-teman ingin menggabungkan seperti ini, menjumlahkan atau mengurangi, maka teman-teman harus pastikan, apa yang harus dipastikan adalah satuan yang sama. Satuan yang sama. Jadi, kalau ini bukan gula, anggap saja ini adalah misalnya air gitu ya. Kalau ini air sementara itu satuannya adalah liter, maka teman-teman tidak bisa menggabungkan ke bawah. Karena yang atas satuannya kilogram, menjumlahkan ya maksudnya, yang atas satuannya kilogram, yang bawah satuannya liter. Harus disamakan dulu satu satuannya. Maka dari itu, untuk mempermudah, berarti kita akan kategorikan menjadi satu kategori yang satuannya sama, baru itu bisa dijumlahkan. Maka penulisannya ke samping seperti ini. 2x1 ditambah x2 kurang dari 10. Untuk pembatas pertama, ini jadi pembatas pertama. Sedangkan pembatas keduanya, x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan berapa? 15. Nah, selain dua pembatas ini, harus ada pembatas wajib. Tidak boleh negatif. X1 dan X2 tidak boleh negatif dong, kan nilainya harus kita cari. Nilainya berapa? Supaya nilainya juga bisa kita maksimumkan. Oke, sampai sini. Identifikasi masalah selesai kita lakukan. Sudah tidak ada lagi nilai-nilai yang lain yang perlu kita terjemahkan ke dalam ini sebagai tahapan pertama di mana kita akan lebih mudah ketika membuat model matematis. Nah, berarti kita masuk nih ke langkah kedua. Langkah 2 itu model matematis. Nah, model matematis di sini sebuah model untuk linear programming terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi pembatas atau beberapa persamaan pembatas gitu ya. Nah, jadi fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya tadi kita tahu bahwa ini fungsi tujuannya keuntungan. Oh, kalau keuntungan pasti memaksimumkan. Apa yang dimaksimumkan? Maksimumkan Z sama dengan. Berapa tadi nilai keuntungannya? 3 untuk X1 dan 2 untuk X2. Berarti 3X1 ditambah 2X2. Nilai X1 dan X2-nya kita akan cari berdasarkan fungsi pembatas. Subjek 2-nya siapa? Subjek 2-nya tadi. 2X1 ditambah X2, dari sini ya. 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 10. X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 15. Baik X1 maupun X2 tidak boleh negatif. Boleh no? Boleh sebetulnya. Boleh-boleh saja kalau no gitu ya. Jika memang hasil optimalnya adalah 0, tapi tidak boleh negatif. Ini artinya tidak boleh negatif. Oke, ini kasus pertama. Kasusnya adalah kasus memaksimumkan dengan satu fungsi tujuan, dua fungsi pembatas. Ini pembatas pertama, ini pembatas kedua. Oke, sampai sini ya. Tadi kita sudah menentukan langkah pertama identifikasi masalah. Langkah kedua itu adalah membuat model matematis. Nah, setelah membuat model matematis, baru kita akan selesaikan dengan metode grafis. Nah, apa saja yang harus kita tentukan ketika kita ingin membuat metode grafis? Baik, karena metode grafis harus digambar di diagram Cartesius atau diagram plot gitu ya, maka saya akan coba pindahkan ini ke diagram plot. Oke, ini kita punya fungsi model matematisnya dari langkah 2 yang tadi, kemudian kita akan pindahkan ini
ke dalam diagram plot gitu ya, titik potong. Nah, sebelum itu untuk langkah solusi, di sini solusi dari persoalan di atas, berarti kita akan menentukan dulu pertama solusi metode grafis adalah menentukan titik potong. Untuk apa titik potong? Ya, kita akan pindahkan, misal di sini kita akan buatkan gambar ya. Oke. Nah, kita akan buatkan gambar. Ini X1, ini X2. Kalau teman-teman biasanya dulu di sekolah gitu ya, yang ke kanan ini adalah X, yang ke atas itu adalah Y, dan ini nilainya 0, misalnya kayak gitu ya. Oke, saya akan coba buatkan dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 6, 8, 10, 12, 14. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan cari titik potongnya dari persoalan dari model matematis yang di sini. Itu ya, kita akan cari titik potongnya. Cara nyari titik potong ya gampang ya, cara cepatnya aja. Saya tidak akan membahas di sini. Cara mencari titik potong, X1, 2X1 dari pembatas pertama dulu ya, ditambah X2 sama dengan 10, ya nolkan saja salah satu ya. 0, sekian, sekian, 0. Itu kalau cara cepat saya sih, kayak gitu. Jadi, caranya adalah ketika kita nolkan salah satunya nolkan. Si X1-nya kita nolkan. Maka X2-nya sama dengan 10. Paham ya? Jika X1 0, maka X2-nya berapa? X2-nya berapa? Nah, X2-nya 10. Jika X2 0, kita X2-nya 0 kan? X2-nya 0 kan? Maka X1-nya sama dengan 5. Paham ya? Nah, jadi perhitungannya tadi X1-nya, jika X1 sama dengan 0, berarti X2 sama dengan 10. Ketika X2 sama dengan 0, berarti 2X1 sama dengan 10 gitu ya. X2 sama dengan 5. Nah, gitulah rincinya. Nah, jadi jika X2 0, X1 sama dengan 5 gitu ya. Jadi kita punya titik potong untuk persamaan pertama. Terus kita masuk ke persamaan kedua. Persamaan kedua X1 ditambah 3X2 sama dengan 15. Oke, titik potongnya berarti 0, sekian, kemudian sekian, 0. X1-nya 0, X2-nya 5, X2-nya 0, X1-nya 15. Oke, ini ya titik potongnya ya. Maka kita sekarang akan pindahkan persamaan pertama nih. Persamaan pertama itu titiknya adalah ini 5,10. 5,10. Sini ya. Maka kita tarik garis 5,10. Anggap aja lurus ya. Ini atau kurang lurus. Oke, kita lebih lurus lah. Ini persamaan pertama. Oke, sekarang persamaan kedua itu 15,0. 15,0 berarti ini, maaf, 15,5. 15,5. Kita tarik. Nah, ini persamaan kedua. Nah, sekarang setelah mendapatkan titik potong, satu, kita tentukan titik potong tadi. Kemudian yang kedua adalah tentukan daerah visible.
daerah yang mungkin sebagai solusi. Daerah yang mungkin sebagai solusi. Mana daerahnya yang akan jadi solusi? Nah, kita harus menentukan berdasarkan apa? Berdasarkan pembatas. Berdasarkan pembatas. Pembatas apa? Nah, inilah pembatasnya. Pembatas pertama dan pembatas kedua. Pembatas pertama, dia kurang dari sama dengan. Pembatas kedua juga kurang dari sama dengan. Nah, jika kurang dari sama dengan, maka arah arsiran ke bawah. Arah arsiran ke bawah. Sama, dua-duanya kurang dari sama dengan ya, arah arsiran ke bawah. Nah, kita akan coba mengarsir. Kita akan coba mengarsir menggunakan warna misalnya oke. Yang pembatas pertama, arsiran ke bawah. Ini kan, arsirannya ke bawah ya. Nah, kita akan mengarsir nih. Pembatas pertama. Ini pembatas pertama. Arsirannya ke bawah, karena dia pembatas tandanya bertanda kurang dari sama dengan. Ke situ ya. Tapi ya, yang penting yang di dalam diagramnya saja, karena ini nilainya di bawah, nggak perlu. Jadi ini aja yang perlu. Kemudian pembatas kedua sama bertanda kurang dari sama dengan, maka kita akan arsir juga ke bawah. Ini arsiran pembatas kedua. Nah, berarti mana daerah visibelnya? Daerah yang kena arsiran oleh dua fungsi pembatas tadi. Oleh dua pembatas tadi. Berarti ini adalah, saya ganti dulu. Ini adalah daerah visibel. Daerah yang akan jadi calon untuk jawabannya, solusinya gitu ya. Jadi saya akan pertebal daerahnya. Ini jadi daerah visibel. Oke. Nah, kemudian kita akan coba namai daerah visibel ini. Misalnya kita akan namai ini 0, ini A, ini B, ini C. Nah, setelah dapat daerah visibel ini, barulah kita akan tentukan berapa nilainya dan mana yang nilainya paling besar, karena fungsi tujuannya mencari nilai yang maksimum. Nah, di sini baru kita identifikasi lagi. Kita tentukan 0 sama dengan nilainya, nilai di sini, 0,0. Kemudian A nilainya adalah 5,0. Kemudian B nilainya adalah 0,5. Kemudian C nilainya berapa? Nah, nilainya harus kita tentukan dulu ya kalau yang C ya. Oke, kita akan tentukan nilai C, yaitu perpotongan antara pembatas pertama dan pembatas kedua. Gimana cara nentuinnya? Masih ingat? Kita lakukan substitusi atau melakukan proses eliminasi. Oke, 2x1 ditambah x2 sama dengan 10. X1 ditambah 3x2 sama dengan 15. Kita lakukan apa? Substitusi atau eliminasi? Boleh. Substitusi boleh eliminasi ya. Kita eliminasi aja dulu. Berarti ini kali 1, ini kali 2. Berarti yang atas tetap, yang bawah kali 2. 2x1 ditambah 6x2 sama dengan 30. Yang bawah ya. Dikalikan ya. Jadi kita akan mengurangi ini dan ini. Oke, kita kurangi. X1-nya 0, ini minus 5x2, ini minus 20. Berarti x2 sama dengan 4. Ketika x2 4, kita masukkan ke pembatas pertama boleh. 2x1 ditambah 4 sama dengan 10. 2x1 sama dengan 6. X1 sama dengan 3. Berarti C itu sama dengan 3,4. Sip. Sekarang kita sudah dapat nih nilai-nilainya dari sini.
maka kita akan tentukan berdasarkan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya Z, saya perbesar dulu. Oke, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Maka nilai-nilai ini kita akan masukkan ke dalam nilai fungsi tujuan. Nilai-nilai ini semua akan masukkan ke fungsi tujuan. Nilai 0, jelas. Z-nya sama dengan 0. Nilai 5,0, Z-nya sama dengan 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 15. Nilai B, Z-nya sama dengan 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. Nilai C sama dengan 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Sama dengan 3 kali 3, 9. 2 kali 4, 8. Berarti 9 tambah 8, 17. Dari sini kita punya berbagai alternatif. Mana nilai yang paling optimal, nilai yang paling besar, yaitu nilai yang keempat, nilai dari perpotongan atau nilai yang C. Nah, nilai ini adalah fungsi tujuannya, maksimasi Z-nya sama dengan 17. Maka nilai ini adalah nilai yang optimal. Jadi kesimpulannya, berapa yang harus dibuat? Kesimpulannya, jadi yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimum, untuk mendapatkan keuntungan optimal dengan proses memaksimumkan ya, optimal, X1-nya sebanyak, X1 berarti makanan 1 ya, makanan A. Makanan A sebanyak 3 pieces misalnya. Makanan B sebanyak 4 pieces. Total keuntungan yang diperoleh sebesar $17. Nah, seperti itu proses penyelesaian dengan metode grafis. Oke, nah sampai sini teman-teman penyelesaian metode grafis dari yang tadi. Yang pertama kita lakukan identifikasi masalah, saya review sedikit ya. Kita identifikasi masalah di sini. Kemudian setelah diidentifikasi, kita lakukan langkah kedua adalah model matematis. Kemudian setelah membuat model matematis, kita cari solusi. Solusi pertama kita menentukan titik potong. Kedua, kita tentukan daerah visible berdasarkan pembatas. Kemudian kita cari nilai yang paling optimal dari titik-titik yang terbentuk berdasarkan persamaan-persamaan yang sudah dibuat titik potongnya. Maka kita peroleh nilai optimal. Di sini nilai optimalnya adalah 17 dengan X1 sebanyak 3 dan X2 sebanyak 4 pieces. Oke, ini adalah proses penyelesaian metode grafis. Nah, dari persoalan metode grafis ini, ada persoalan-persoalan khusus. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah konsep dasar. Ini fungsi tujuannya memaksimumkan. Fungsi tujuan memaksimumkan seperti ini ya. Jadi, kita akan mencari fungsi tujuannya memaksimumkan dengan fungsi pembatas yang seperti apa. Nah, itu harus jadi patokan. Nah, itu bisa dibahas ditonton di video yang model dasar atau konsep dasar ya. Oke. Terima kasih.